Hai, halo guys. Kali ini kita ketemu lagi di Karpot Karir Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang dunia kerja tentunya ya. Nah, tentang dunia kerja kali ini kita pengen bahas tentang ciri-ciri lawan kerja palsu atau zong, atau lawan kerja tawarannya menggiurkan sekali tapi isinya malahan omong kosong atau malah penipuan. So, dengerin terus di Karpot Karir Podcast. Oke guys, kenapa kali ini gue pengen bahas tentang ciri-ciri lawan kerja palsu atau lawan kerja bodong? Ya, karena beberapa minggu ini gue sering banget baca lawan kerja yang malah ini palsu banget gitu. Ini hoax ya, orang bilang lawan kerja hoax. Dan banyak orang awam yang malah ketipu nih. Belakangan kemarin gue pernah baca lawan kerja tentang PLN. Ada lagi lawan kerja Pertamina. Ya, lucu sih sebenarnya. Dan ini di-share kemana-mana. Dan kadang yang nge-share malahan orang-orang yang memiliki pendidikan yang bagus banget. Nah, jadi kalau lawan kerja hoax ini di-share oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang bagus, kadang orang malah suka kemakan dengan lawan kerja ini. Nah, kali ini kita pengen bahas ya, apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri lawan kerja itu palsu, teman-teman. Nah, yang pertama nih, biasanya wajib banget nih ya, kalau lawan kerja palsu itu selalu menggunakan domain email gratisan. Nah, apa itu domain email gratisan? Nah, contohnya begini teman-teman. Jadi kalau ada lawan kerja tentang PLN, biasanya mereka suka ngebuat emailnya tuh begini: lamaran kerja silahkan dikirim ke rekrutmen.pln@gmail.com. Nah, teman-teman. Atau ada lagi yang begini nih: HRD rekrutmen Pertamina @hotmail.com. Nah, jadi yang belakangnya itu kalau dia menggunakan domain gratisan, itu sudah dipastikan itu adalah hoax ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau email yang beneran seperti apa? Nah, kalau emailnya beneran, lawan kerjanya beneran, itu selalu menggunakan email perusahaan atau domain email perusahaan. Contohnya, misalnya HRD rekrutmen @pln.co.id. Nah, atau HRD rekrutmen @pertamina.com. Nah, jadi @nya itu langsung ke nama perusahaannya. Jadi @nya itu nggak bisa menggunakan domain yang gratisan, tapi @nya itu langsung menggunakan domain nama perusahaannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu pernah baca lowongan kerja yang @nya menggunakan domain email gratis, itu udah dipastikan udah lowongan kerja palsu atau malah hoax. Biasanya para penipu lowongan kerja ini selalu menggunakan perusahaan-perusahaan yang gede, BUMN, BUMD, yang besar-besar lah sepertinya ya. Karena gue sendiri sebagai seorang HRD pernah mendapatkan sharing gini dari keluarga sendiri nih. Dia mengatakan dia dapat email dari perusahaan BUMN Krakatau Steel. Wah, udah keren banget. Sampai boro-boro dia mau berangkat ikutan tes, menggadaikan STNK motornya biar bisa ikutan tes di Jakarta. Saya udah bilang, ini lawan kerja ini palsu, ini bohong, dia nggak percaya. Udah, akhirnya ketipu deh ya. Nanti modusnya apa, penipuannya apa, kenapa dia buat ada penipuan, nanti kita akan bahas di poin-poin berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua dari ciri-ciri lawan kerja palsu. Yang kedua, lawan kerja ini selalu mencantumkan di website perusahaan besar ya, dan lagi-lagi menggunakan web gratisan atau bahkan webnya ini nggak ada sama sekali, teman-teman. Ya, biasanya para penipu selalu mencantumkan website dengan model gratisan kayak WordPress atau blogspot.com atau blog-blog gratisan lainnya ya. Biar lebih meyakinkan lagi, nggak jarang mereka juga mencatut nama perusahaan besar juga nih. Memang perusahaan besar biasanya mempunyai situs resmi atau media sosial yang menjelaskan profil, kegiatan perusahaan, foto-foto perusahaan. Nah, itu web bener tuh, kayak begitu tuh ya. Nah, tapi kebanyakan kalau web yang bener selalu menggunakan akhiran .go.id atau .ac.id, .org.id atau malah .co.id tanpa ada embel-embel lain. Lagi pula, perusahaan besar biasanya memiliki recruitment center sendiri nih secara online. Kayak contohnya Pertamina tuh, misalnya memiliki web recruitment center sendiri seperti HTTP
_2 rekrutmen.pertamina.com atau biasanya pakai pertamina.co.id atau pln.go.id. Nah, itu baru webnya beneran teman-teman ya. Jadi kalau untuk ngecek ini lowongan kerja bener, palsu atau enggak, kamu bisa cek web perusahaan. Gampang sih nyarinya. Kamu tinggal search Google aja ya, web misalnya web PLN, ntar ketemu tuh. Gue sering banget ketemu yang begini nih, kadang di lowongan kerja, kadang malah di-share lowongan kerja akun-akun resmi, tapi pas dicek di webnya nggak ada. Nah, yang begini nih teman-teman, kita harus curiga nih yang begini ya. Jadi jangan mudah termakan dengan lowongan kerja palsu. Kamu harus cek emailnya menggunakan email domain gratis yang pertama, atau menggunakan web gratis. Cek dulu ya. Kita lanjut yang ketiga dari ciri-ciri lowongan kerja palsu tadi ya. Nah, yang ketiga biasanya lowongan kerja ini di-share, disebarkan itu lewat SMS atau lewat WA atau malah lewat IG story. Nah, biasanya dia mencantumkan nomor SMS atau nomor WA-nya. Biasanya kalau kamu SMS atau WA nomor tersebut, biasa lo direspon dengan sangat cepat untuk segera kamu dipanggil untuk interview, atau malah kadang-kadang kamu disuruh datang untuk interview di hari ini, di jam ini, kita harus membawa lamaran atau cukup membawa CV aja. Nah, yang begini nih teman-teman, kamu harus cek lagi, pastikan lagi, validasi lagi kontak atau nomor yang dihubungin tadi ya. Ya masa murah banget sih gitu ya, lowongan kerja di share melalui SMS atau WA atau IG story. Nah, kamu harus curiga nih. Biasanya kalau di share itu biasanya dia tidak mencantumkan nama perusahaan, dia tidak mencantumkan alamat perusahaan, hanya mencantumkan posisi pekerjaan, jabatan pekerjaannya saja ya, dan selalu memberikan nomor kontak atau SMS atau WA di lowongan kerja tersebut. Nah, kamu harus curiga nih yang begini nih ya. Modus berikutnya ya, modus ini sering banget nih, yaitu sudah melakukan telepon langsung atau menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan email atau SMS kepada si calon pencari kerja dan diminta untuk segera menindaklanjuti. Nah, modus ini sering banget bikin terkecoh para pencari kerja ya teman-teman ya. Kenapa? Karena merasa dihargai. Oh, selamat, Anda termasuk IPK terbesar di kampus Anda dan Anda berhak untuk mengikuti seleksi di perusahaan kami. Nah, ini harus waspada teman-teman. Cek lagi nomor teleponnya, cek lagi alamat emailnya, validasi dulu bener nggak nomor teleponnya, bener nggak alamat emailnya, bener nggak perusahaannya ini ada. Hati-hati ya. Kalau dia nelpon, menghubungi atau meng-SMS menggunakan telepon pribadi, itu harus waspada. Terus atau dia meng-email kita menggunakan domain email gratisan, itu juga harus waspada. Berikutnya, modus yang berikutnya itu penawaran kerja yang terlalu baik dan menawarkan gaji yang tinggi, dan kadang ini nggak wajar banget. Padahal lowongannya itu hanya staf biasa, tapi gaji tinggi banget. Nah, ini kita juga harus curiga dan harus waspadain teman-teman ya. Karena perusahaan untuk melakukan penipuan itu atau lowongan kerja hoax itu, salah satu untuk merangkap pencari kerja itu dengan cara informasi gaji yang cukup tinggi. Padahal jarang banget ada lowongan pekerjaan itu langsung menampilkan nominal gaji. Itu jarang teman-teman ya. Biasanya nominal gaji itu akan dibahas pada saat wawancara atau pada saat interview. Jadi ini juga salah satu modus untuk berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu atau hoax. Berikut ciri lowongan kerja palsu. Biasanya lokasi interview biasanya itu jauh dari domisili para pencari kerja ya. Bahkan nggak sesuai dengan kota penempatan yang dijanjikan di awal. Nah, ini nih, baiknya kita pelamar harus ngecek dulu lokasi wawancara lewat internet atau website resmi dari perusahaan tersebut untuk memastikan alamatnya sesuai nggak dengan kantor pusat atau kantor cabang perusahaan tersebut. Seringkali perusahaan penipu ini mengatasnamakan lokasi penempatan kerja, sehingga pelamar diwajibkan untuk datang ke kota tertentu tujuannya untuk wawancara atau psikotes. Nah, ini mulai kecium ini aroma penipuannya ini ya. Dan satu lagi, yang terakhir dan ujung-ujungnya, si penipu akan meminta kamu untuk mengirimkan sejumlah uang dengan dalih untuk biaya administrasi atau alasan yang gak masuk akal sama sekali. Misalnya,
perusahaan akan mengganti semua akomodasi, transportasi selama melaksanakan tes psikotes atau wawancara. Nah, ini udah jelas ini teman-teman. Ini udah jelas nih. Ini sudah jelas alur-alur penipuan atau informasi lowongan kerja palsu. Biasanya, pertama si penipu akan mengirimkan email, SMS, atau telepon langsung dan menyampaikan bahwa kamu adalah salah satu kandidat yang dipanggil untuk tes. Terus direspon cepat, ya responnya akan sangat cepat banget. Dan penipu akan menyampaikan alamat untuk tes. Bisa juga menggunakan alamat asli, tempat tes, atau sembarangan alamat yang dicantumkan. Nah, untuk tempat tes, penipu menyampaikan bahwa kamu harus mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian tiket pesawat. Ya, terlebih dahulu terhadap agen travel yang sudah ditunjuk. Nah, inilah penipuan modusnya, teman-teman. Jadi kebanyakan penipuan modus lowongan kerja itu adalah menggunakan agen travel, penerbangan, atau tiket pesawat. Ya, ini pernah banget banyak yang curhat, banyak yang cerita juga nih. Nanti ujungnya kita disuruh beli tiket pesawat untuk berangkat ke Jakarta atau ke daerah tertentu. Tujuannya adalah melaksanakan wawancara atau psikotes. Sudah kita transfer tiket pesawatnya, terus kita cetak e-tiketnya, dan pada saat kita check-in di bandara, ternyata tiket tadi adalah palsu. Nah, jadi kebanyakan modus lowongan kerja ini adalah menjerat kita melalui modus tiket pesawat. Padahal tadi dia sampaikan, katanya akan diganti semua akomodasi, hotel, tiket akan diganti. Itu nggak mungkin banget teman-teman, nggak akan mungkin. Perusahaan itu akan mengganti proses rekrutmen, gak akan mungkin teman-teman, ya. Jadi semua biaya tes, biaya transportasi itu ditanggung sendiri oleh pencari kerjanya, ya. Dan perusahaan tidak boleh meminta sejumlah uang, baik itu akomodasi, hotel ataupun tiket. Oke? Terima kasih sudah dengerin Karpot Karir Podcast bersama Rizky Hendrawan. Tonjokin karir lo. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye-bye.